Cari. Iya ada. Bahkan fosil, oke, aku tunjukkan ya bahwa Yesus itu lahir di Yudea. Aku harus tahu nih, benar-benar loh. Nggak boleh sembarangan sebentar. Bahkan fosil pohon kurma di zaman Nabi Isa lahir itu sudah ditemukan. Ya, ada panik-panik di sini. Kita harus tahu tahun berapa, pada tahun di mana Nabi Isa itu dilahirkan. Katanya di Yerusalem. Dan ayat berapa? Ayat 23 sampai 26. Saya harus tahu nih, 23 sampai 26 coba ayatnya. Perhatikan ya. Nah, aku akan cari. Ini Caca, ini sejarah ini dari arkeologi ya, Ica, ini arkeologi Israel saja menemukan ya di mana Yesus itu lahir, yaitu di bawah pohon kurma. Coba perhatikan ini. Sejarah ini beritanya ya. Ini nih ya. Oke. Lu kenapa di situ? Sebentar. Enggak, ini temukan ratusan fosil biji kurma berusia 2000 tahun yang lalu ini. 7 biji kurma berusia 2000 tahun atau zaman Nabi Isa bisa tumbuh menjadi pohon kurma setelah direndam dalam air. Jadi, nah ini nih, membangkit kembali kurma Yudea 2000 tahun. Jadi, kalau kita lihat sejarah fosil-fosil, ternyata Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Bahkan fosilnya masih ada, Ca. Terima lagi kebenaran apa lagi yang kamu tutupi dari apa yang sudah ditemukan. Jadi, di Yudea, sebentar, Ca. Di Yudea, di tanah kelahiran Yesus, itu sangat dijelaskan. Bahkan arkeologi menemukan fosil pohon kurma. Di abad berapa? Nabi Isa di abad berapa? 2023 tahun yang lalu. Abad bukan tahun, abad. Di abad pertama. Nabi Isa di abad pertama. Iya. Ayatnya mana? Aduh, ini loh, Cat, sejarahnya, Cat. Kamu arkeologinya. Sejarah kita nggak bisa di Al-Quran ayatnya mana? Al-Quran ayatnya mana? Bukan di sejarah. Kalau cerita sejarah kita tidak pernah mau tahu. Tetapi ayat di Al-Quran mana? Saya mau tahu ayat di Al-Quran, bukan sejarah. Coba kamu ya. Kalau fosil pohon kurma. Orang menceritakan tentang sejarah. Fosil pohon kurma di Yudea. Nggak boleh. Fosil pohon kurma di Yudea. Sejarah itu adalah cerita. Tetapi fosil pohon kurma di Yudea. Nggak boleh begitu. Nggak ada. Fosil pohon kurma di Yudea. Kok Jong sih? Gue bilang itu Zong. Kenapa gue bilang itu Zong? Karena di Al-Quran harus ada ini ayatnya. Ayo silakan Nandar. Ayatnya Quran surat Maryam 23 sampai 26. Kamu baca sampai selesai. Oke, 23 sampai 26. Aku baca dulu. Kamu diam dulu situ ya. Aku baca kalau misalkan di situ di Al-Quran tidak ada tertulis bahwa di situ ada tahun dan emang itu tidak berbicara tahun. Itu berbicara tentang sekarang di mana? Sekarang di mana di dalam Alkitab dibicarakan Yesus lahir tahun berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Enggak, Yesus lahir tanggal berapa? Yesus lahir tanggal berapa? Di situ ada ditulis abad Di mana? Di mana Yesus lahir di abad mana? Tanggal berapa, hari apa? Enggak ada. Coba kamu tunjukkan dalil Alkitab bahwa Yesus lahir tanggal 25. Sampai dunia ini kiamat tidak ada Yesus lahir di tanggal 25. Ceritamu aja itu cerita Yesus lahir tanggal 25 saja itu nggak valid, nggak akurat. Ayo. Makanya, Cak, kita harus realistis. Ceritakan tentang di Al-Quran dulu. Nggak ada, gue nggak akan pernah panik ngadapin dia. Harus realistis. Kalau Nandar, kalau gue panik, gue nggak akan terusin. Tapi ini enggak, gue nggak akan panik. Gue akan menceritakan tentang kebenaran buat kalian. Biar kalian tuh pikirannya itu waras. Gimana? Nah, dulu. Iya, kamu nih, Cak. Kamu bertobat aja, Cak. Nggak ada kebenaran di dalam agamamu itu. Kebenaran hanya ada di dalam Islam. Sekarang saya tanya sama kamu, sampai detik ini aja Al-Quran, kalian aja mengimani Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu kita tidak tahu apakah benar-benar itu dari malaikat Jibril atau bukan. Karena apa? Malaikat Jibril bisa berubah-berubah bentuk. Nah, kalau dikatakan Allah bercerita. Nih, aku dibaptis, nih, Cak. Ya, wahyu. Aku dibaptis, Cak. Berarti wahyu. Sekarang dulu ini gue bilang dulu. Allah memberikan wahyunya kepada malaikat Jibril. Itu berangsur-angsur. Berarti angsur 1, kasih 1, balik lagi angsur 1. Gimana ceritanya? Gak gitu, keles. Jadi yang disebut berangsur-angsur itu misalnya ada suatu peristiwa yang namanya asbabun nuzul. Bukan kayak gitu konsepnya kamu. Begitu konsepnya. Cak.
Ica ya, kalau ada manusia di muka bumi yang mampu membuat ayat Al-Quran 3 ayat saja, saya masuk Kristen. Apa maksudnya? Gak ada. Ya Kak Adi, sekarang gini loh Nana. Maksudnya gini loh Karena Nana. kenapa? Karena ayat Al-Quran itu firman Tuhan. Kalau ayat Alkitab bukan firman Tuhan. Karena begini loh. Oke, dikatakan malaikat Jibril memberikan wahyunya dengan bahasa Arab dan Nabi Muhammad ada di Arab. Jadi bahasanya bahasa Arab, katanya gitu. Nah, berarti malaikat Jibril ini berarti oke lah. Malaikat Jibril bisa berbahasa banyak-banyak begitu. Iya nah, dong, bisa bahasa Arab, dong. bisa Orang bahasa aku aja Jerman, bisa bahasa ini gitu ya. Aku aja bisa Ibrani, Yunani bisa, apalagi malaikat Jibril. Ya benar dong. Berarti malaikat Jibril bisa bahasa Jerman. Nanti udah. Oke. Sekarang gini, kalau bisa sekarang tunjukkan. Berarti malaikat Jibril juga bisa memberitakan kepada orang Jerman dan itu bahwa itu adalah Al-Qur'an. Iya, sekarang tunjukkan Ica. Berarti Al-Quran banyak yang nulis dong. Berarti itu tulisan-tulisan siapa? Manusia? Nggak ada kayak gitu kamu. Kamu nggak paham, Ica. Dari kemarin kamu dijelasin Bunda Korla nggak paham. Dijelasin aku nggak paham. Bukan masalah nggak paham, nggak masuk di otak gue. Kalau misalnya, kalau masuk di otak gue. Otak kecil. Karena kamu kecil otaknya. Karena perbedaannya tuh gini loh. Kalau di kita. Gak gini aja, Ca. Udah. Itu terserah kamu. Ini kalau kita di Alkitab itu benar-benar firman-Nya yang berkata, Allah berkata, firman. Gimana? Firman berkata, nggak ada. Kalau di kita nggak pakai perantara, guys. Kalau kita nggak pakai perantara, tetapi kalau di Al-Quran itu pakai perantara. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu benar-benar asli atau bukan. Nah, Allah menyimpan Al-Quran itu dengan baik-baik. Nah, kenapa nggak langsung aja Allah kalau menyimpannya langsung aja turun ke dunia untuk memberitakan. Kalau misalnya nyimpan ngapain mesti diperantarain. Gitu. Tanya orang Yahudi, Ca. Di bawah ada orang Yahudi nih, Bang Billy ya. Tidak ada, sebentar. Bang Billy Yahudi yang ganteng itu, di dalam Yahudi maupun di dalam Islam, Tuhan itu tidak pernah, sebentar. Di dalam ajaran Islam maupun di dalam ajaran Yahudi tidak ada firman Tuhan menjelma menjadi manusia, itu nggak ada. Tidak ada Tuhan menjelma menjadi manusia. Nggak ada. Ya dia itu bukan pengikut Kristus, mana dia tahu kalau dia orang sekarang ini dia aja nggak percaya Yesus Kristus, nggak gimana dia mau percaya bahwa firman itu ada? Ngaco lu. Kalau Kristen nggak percaya Yahudi, kenapa kitabnya dicolong? Itu kan kitab Yahudi, Tanakh itu, Torahnya. Perjanjian lama itu kitab Yahudi. Perjanjian lama itu kitab Yahudi. Kitabnya Kristen itu cuma, coba bayangkan ya, perjanjian baru itu didominasi oleh tulisannya Paulus. Nggak bisa, saya tanya ke Ica. Ca, saya tanya nih, kenapa tulisannya si Paulus di dalam Efesus, di dalam Galatia, di dalam Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, ya? Habisnya, itu tulisan Paulus jadi firman Tuhan loh. Penjelasan dia tuh nggak paham, penjelasan dia tuh nggak bikin aku masuk akal. Coba ngasih penjelasan tuh masuk akal. Pertanyaan saya, kenapa ucapan si Paulus jadi firman Tuhan? Sedangkan di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16 jelas-jelas si Paulus mengatakan begini, aku bukanlah suatu beban lagi buat kamu. Apa sih lu pegang-pegangin nenek mulu? Aku begini aja. Duh. Ngacau juga nih orang. Improvisasi ini, kata si Paulus. Itu improvisasi, dari mana begitu? Itu namanya pelecehan seksual. Astagfirullah. Lu ngeres aja lu, Ca. Lu udah jarang. Gua nggak panik, guys. Gua nggak panik. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 16 si Paulus sudah jujur loh mengatakan, kata Paulus, aku bukanlah suatu beban lagi buat kamu, tetapi dengan kelicikanku, kata Paulus, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Itu ayatnya mana? Ayatnya mana? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Saya mah bukti data. Terjemahan. Mana ada kelicikan? Biarin aja, kita liatin dianya kayak apa. Biarin aja. Oke. Saya ayatnya berapa? Ya, Paulus.
bahwa Paulus